Kembali di Newsroom, pemirsa, Ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengungkap kesehatan Jokowi saat ini. Menurutnya, Jokowi saat ini mengalami peradangan akibat alergi kulit yang dideritanya. Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kompol Sarif Fitriansyah mengungkap kondisi kesehatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini. Kompol Sarif mengatakan alergi kulit yang dialami Jokowi menimbulkan peradangan. Namun demikian, meski ada perubahan di fisik, Sarif menyebut Jokowi dalam keadaan sehat. Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya Nani? Iya. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang Haji Muhajir Effendi yang bersilaturahmi ke rumah Joko Widodo mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Selain dari Muhajir, doa untuk kesehatan Presiden ke-7 ini datang dari masyarakat. Di ulang tahun yang ke-64, masyarakat mendoakan Jokowi agar diberikan kesehatan selalu dan panjang umur. Mudah-mudahan Engkau berikan panjang umur, walafiat, berkah barokah, manfaat dunia akhirat ya Allah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek sebagai ucapan selamat ulang tahun ke Joko Widodo. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakannya, terutama Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek segar untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang berulang tahun ke-64. Bunga anggrek berwarna ungu dari Prabowo diletakkan di pot hijau dengan dihiasi pita. Terdapat pula tulisan yang ditujukan khusus untuk Jokowi. Total per hari ini ada sekitar 101 bunga maupun karangan bunga yang datang ke kediaman Pak Joko Widodo dalam rangka ucapan selamat hari ulang tahun. Dan kebetulan hari ini juga kita mendapatkan karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Selain dari Prabowo, Jokowi juga menerima karangan bunga dari sejumlah tokoh dan pejabat hingga warga. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendoakannya di hari istimewanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi membuka retreat gelombang kedua di kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat. Sebanyak 86 kepala daerah seluruh Indonesia mengikuti retreat hingga 5 hari ke depan. Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar retret untuk kepala daerah seluruh Indonesia. Sejak kemarin sebanyak 86 kepala daerah telah berkumpul di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang. Hari ini acara resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Gubernur Lemhanas Aceh Hasan. Setelah resmi dibuka, seluruh peserta retret akan menerima materi pertama dari Lemhanas berupa wawasan kebangsaan dan geopolitik. Berbeda dengan retret gelombang pertama yang diselenggarakan di Akmil Magelang, kali ini Kementerian Dalam Negeri memilih kampus IPDN Jatinangor, Sumedang. Menurut Tito Karnavian, pemilihan kampus IPDN sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, lokasi IPDN tidak terlalu jauh dari Jakarta yang memudahkan para pemateri. Gelombang kedua ini memang dilaksanakan di IPDN Jatinangor karena sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Silakan Pak Menteri Dalam Negeri untuk memilih dan memutuskan. Beliau memberikan kewenangan pada kami apakah mau di Magelang ataukah di Jatinangor.
Berbeda dengan retret kepala daerah gelombang pertama di Akmil Magelang yang menelan biaya hingga 13 miliar rupiah, pemerintah mengaku biaya retret gelombang kedua kali ini jauh lebih rendah, sekitar 500 juta rupiah. Selama 5 hari mengikuti retret, kepala daerah akan dibekali materi tentang kepemimpinan hingga wawasan kebangsaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral penjualan Pulau Panjang yang berada di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan Pulau Panjang ilegal. Penjualan Pulau Panjang tersebut beredar di situs bernama privateislandonline.com. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan Pulau Panjang adalah ilegal. Bupati Sumbawa mengaku kaget dengan adanya penjualan Pulau Panjang yang belakangan menjadi viral. Bupati mengaku hingga saat ini tidak pernah berurusan dengan perorangan atau pihak swasta terkait usaha pariwisata di Pulau Panjang. Terus terang kaget, kalau saya dengar aja kaget, karena saya tidak pernah merasa ada satu pulau di Kabupaten Sumbawa yang mau dijual belikan. Saya tahu saja bahwa pulau itu adalah milik negara, milik daerah, dan kalau ada yang mau jual belikan secara personal itu hal yang tidak mungkin bagi saya. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan tidak ada satupun pulau di Republik Indonesia yang bisa dijual termasuk di situs online. Hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat belum ada hak atas tanah. Berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016, Pasal 9 mengatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau oleh badan hukum. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Meski menampik penjualan Pulau Panjang, namun pemerintah Kabupaten Sumbawa siap memfasilitasi jika ada pihak yang ingin berinvestasi di pulau-pulau tersebut. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Polisi tangkap penganiaya ibu kandung di Bekasi yang viral di media sosial. Usai jeda, iNewsroom segera kembali.